Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan melakukan wawancara dengan judul Peran Apoteker dalam Perkembangan Teknologi di Apotek. Sebelumnya kami akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahya Arina Putri Tesnasari dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Anggita Dwi Lestari. Perkenalkan, saya Desi Azahra. Perkenalkan, saya Kansa Hanal Zumia. Perkenalkan, saya Nadifan Beralima. Perkenalkan, nama saya Salma Zulifati Nikmah. Perkenalkan, nama saya Yusufti Kurniawan. Bisa juga kita layani, kemudian ada aplikasi mobil kesehatan juga, itu juga memudahkan terkait kayak bisa pengingat, misalnya kayak ada orang yang sudah tua misalnya menggunakan obat, kadang kan lupa ya diminum sehari berapa kali. Nah itu nanti ada aplikasi kayak mobil itu yang digunakan untuk pengingat, misalnya jam segini minum obat, jam segini minum obat. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar apoteker saat beradaptasi dengan teknologi baru di farmasi? Ya, tantangannya seperti ini Mbak. Sekarang ini kan semua serba canggih ya. Sedangkan itu juga apa ya, kalau aplikasi-aplikasi itu kan juga berbayar ya, mahal. Jadi memang kita harus siap dengan dana yang besar. Pertama itu kalau terkait aplikasi, kemudian terkait tenaga itu juga tenaga yang ada di apotek gitu ya, itu juga harus melakukan pelatihan supaya mereka bisa mengikuti apa yang ada sekarang ini, teknologi. Dan kemudian dari tenaga sendiri juga kadang mereka enggan beralih menggunakan teknologi yang sekarang ya. Jadi mereka itu sudah nyaman, enak manual seperti ini misalnya, seperti itu. Jadi mereka juga kadang enggan. Nah itu merupakan tantangan saat ini. Kemudian juga terhadap data-data privasi yang memang harus benar-benar kita privasi, itu juga di era digital ini juga sebenarnya riskan. Bagaimana peran apoteker dalam menjaga etika pengguna teknologi di bidang kesehatan? Ya, jadi apoteker itu yang jelas ya harus menjaga kerahasiaan pasien. Harus tetap kita jaga, jangan sampai apa yang menjadi rahasia pasien itu bisa terbaca ya, kalau cyber itu yang tidak terbaca di luar. Kemudian akurasi data seperti pengobatannya itu bisa tersampaikan benar-benar akurat. Jadi memang pasiennya si A benar-benar sakit ini, kemudian dapat obat ini. Kemudian pasien itu juga nggak bisa kalau hanya menggunakan apa ya, kayak AI, robot seperti sekarang. Pasien itu juga butuh sentuhan dari kita. Jadi dia butuh empati, butuh perhatian dari kita. Boleh kami kita bisa menjelaskan obat juga, pasien juga bisa mendengarkan dengan baik. Kita bisa bertanya ulang, apakah bisa dimengerti. Baik Ibu, pertanyaan keempat, bagaimana apoteker dapat terlibat dalam inovasi teknologi informasi kesehatan seperti aplikasi manajemen obat untuk pasien? Untuk aplikasi manajemen obat untuk pasien itu tentunya kita akan melibatkan developer ya. Jadi developer itu nanti tetap harus apoteker terlibat di situ pada saat penyusunan terkait aplikasi tersebut. Nanti setelah itu apoteker juga berperan memvalidasi apakah data itu bisa terintegrasi dengan benar, valid 100%. Tetapi peran apoteker setelah
data itu jadi, apoteker tetap harus melakukan konseling terhadap pasien terkait obat-obat yang diberikan kepada pasien. Untuk yang selanjutnya, apa dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi canggih terhadap profesi apoteker? Ya, dampak positifnya ya yang jelas terkait kesalahan pada saat membaca resep, karena tulisan dokter yang mungkin tidak terbaca itu menjadi lebih mudah meminimalisir ya terkait kesalahan penulisan. Kemudian lebih cepat, biasanya lebih cepat. Kemudian selain lebih cepat juga pasien tidak terlalu lama menunggu ya terkait itu. Kemudian efisien dalam operasional, mungkin tenaganya tidak butuh banyak, jadi lebih efisien. Kemudian lebih mudah diaksesnya, misalnya bisa melalui telefarmasi. Tetapi kalau dampak negatifnya ini jelas biayanya mungkin lebih besar ya Mbak kalau untuk aplikasi seperti itu, biaya. Kemudian ketergantungan kita tergantung kepada yang gampang-gampang, terus tergantung kepada aplikasi seperti itu. Kemudian juga sentuhan terhadap pasien juga menjadi berkurang seperti itu. Mungkin itu saja ya.